Salve sahabat KKS semuanya, kita berjumpa kembali dengan kami Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan dalam Ruang Katekese Awam Komisi KKS KAM. Saya Marulam Nenggolan dan saya Megaria Tampu Bolon. Kami akan bersama dengan saudara semua dalam Katekese KKS KAM ini. Dalam bulan ini, tepatnya di minggu kedua bulan Februari ini, tentunya kita sering mendengar istilah Valentine Day atau Hari Valentine. Dalam edisi kali ini, kita akan membahas tentang Valentine Day atau yang sering kita kenal dengan Hari Kasih Sayang. Hari Valentine adalah hari yang dirayakan oleh banyak orang di seluruh dunia sebagai Hari Kasih Sayang. Perayaan yang jatuh setiap tanggal 14 Februari ini seringkali dipandang sebagai hari untuk merayakan cinta dan kasih sayang antar pasangan. Biasanya hari Valentine adalah waktu untuk mengekspresikan cinta dan kasih sayang kepada pasangan, keluarga, dan teman-teman terdekat. Hari ini juga menjadi momen untuk menghargai hubungan yang telah terjalin dan menunjukkan perhatian kepada orang-orang terkasih. Banyak yang mengenal hari ini dengan simbol-simbol seperti bunga mawar, coklat, dan kartu ucapan penuh kasih. Akan tetapi, di sisi lain terkadang hari Valentine dianggap sebagai kesempatan untuk bersenang-senang dengan pasangan. Bahkan ada sampai kebablasan mengisinya dengan hal-hal yang tidak sesuai lagi dengan norma yang berlaku dan semangat yang dibawa oleh hari Valentine itu sendiri. Sekarang mari kita telisik asal-muasal hari Valentine. Sejarah hari Valentine atau Valentine berasal dari peringatan kematian seorang santo yang bernama Santo Valentinus pada abad ketiga Masehi. Namun kisah tentang siapa sebenarnya Santo Valentinus itu tidaklah jelas dan terdapat beberapa versi yang berbeda. Konon katanya asal-usul hari Valentine berasal dari Roma kuno, di mana pada tanggal 14 Februari diadakan perayaan Lupercalia yang merupakan perayaan kesuburan dan cinta. Kemudian pada abad kelima Masehi, Gereja Katolik memutuskan untuk mengubah perayaan tersebut menjadi peringatan atas kematian Santo Valentinus. Apa yang terjadi dengan Santo Valentinus? Salah satu kisah Valentine menyebut Alkisah Kaisar Romawi Claudius II melarang para tentara muda menikah agar mereka tak melempem di medan tempur. Namun, Uskup Valentin melanggar perintah itu dan menikahkan salah satu pasangan secara diam-diam karena ia menghargai cinta kedua sejoli tersebut. Akibatnya, Uskup Valentinus dijatuhi hukuman eksekusi mati saat sang penguasa mengetahui pernikahan rahasia itu. Saat ia dipenjara, legenda menyebutkan bahwa Valentinus jatuh cinta dengan putri orang yang memenjarakannya. Sebelum dieksekusi secara sadis, ia membuat surat cinta kepada sang kekasih yang ditutup dengan "Dari Valentinmu". Entah bagaimana persis kisah awalnya, yang jelas bahwa hari Valentine adalah hari merayakan kasih sayang. Entah itu bagi pasangan atau antar sahabat, ataupun hubungan timbal balik antara orang tua dan anak. Bagaimana harusnya kita memaknai hari kasih sayang yang dirayakan pada hari Valentine ini? Bagaimana sebenarnya pandangan kitab suci tentang cinta dan kasih sayang? Dalam perspektif Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, cinta atau kasih memiliki makna yang jauh lebih dalam dan lebih luas daripada sekadar hubungan romantis. Di perjanjian lama misalnya, kasih sering digambarkan sebagai satu komitmen yang kuat, setia, dan penuh pengorbanan. Allah dalam perjanjian lama seringkali menggambarkan kasihnya kepada umat Israel
sebagai kasih yang penuh kesetiaan, bahkan ketika umatnya tidak selalu setia. Dalam Ulangan 7 ayat 9 dikatakan bahwa kasih Allah ini adalah kasih yang tidak mengenal batas, penuh pengorbanan dan bersifat kekal. Ini adalah kasih yang lebih dari sekadar perasaan. Kasih itu adalah komitmen yang terus-menerus untuk mendukung dan melindungi orang yang dikasihi. Perjanjian Lama juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengasihi sesama sebagai bentuk kesetiaan kita kepada Allah. Imamat 19 ayat 18 mengajarkan, engkau harus mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih bukan hanya tentang diri kita sendiri, tetapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan kebaikan dan pengharapan, menciptakan hubungan yang penuh damai dan harmonis. Secara khusus, kitab Kidung Agung memberikan gambaran yang indah tentang kasih, terutama dalam konteks hubungan cinta yang penuh gairah antara pasangan. Meskipun teks ini seringkali dipahami dalam konteks cinta antara suami dan istri, banyak juga yang melihatnya sebagai gambaran dari kasih Allah terhadap umatnya. Mari kita lihat bagaimana ayat-ayat dari Kidung Agung dapat memperkaya pemahaman kita tentang makna sejati dari Hari Valentin. Kitab Kidung Agung berisi puisi cinta yang mengekspresikan hubungan antara seorang kekasih pria dan wanita. Meskipun pada dasarnya teks ini menggambarkan hubungan romantis, banyak penafsir yang melihatnya juga sebagai simbol dari hubungan antara Allah dan umatnya, dengan gambaran Allah yang mengasihi umatnya dengan penuh gairah dan kesetiaan. Salah satu bagian terkenal dari Kidung Agung, bab 1 ayat 2 dan bab 2 ayat 4, di mana sang kekasih berkata, cintanya lebih nikmat daripada anggur. Telah dibawanya aku ke rumah anggur, dan panjinya di atasku adalah cinta. Ayat ini menggambarkan kasih yang luar biasa, yang lebih berharga dan mendalam daripada segala kenikmatan duniawi seperti anggur. Ini menunjukkan bahwa kasih yang sejati tidak terbatas pada perasaan atau kenikmatan sementara, tetapi adalah kasih yang penuh pengorbanan dan lebih dari sekadar perasaan fisik. Kasih ini mengarah kepada sebuah kedalaman spiritual dan komitmen yang lebih abadi. Di bagian lain, Kidung Agung bab 8 ayat 6 sampai 7 memberikan gambaran tentang kekuatan kasih yang tak terhentikan. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Ayat ini menggambarkan cinta sebagai sesuatu yang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada maut. Ini adalah gambaran dari cinta yang penuh semangat dan tak tergoyahkan. Seolah-olah tidak ada yang bisa menghalangi atau memadamkannya. Kasih ini adalah kasih yang penuh dengan komitmen, tidak mudah luntur, dan selalu mencari cara untuk mendekatkan diri. Dalam konteks Hari Valentin, kita bisa melihat bahwa kasih bukan hanya tentang perasaan cinta semata, tetapi juga tentang suatu hubungan yang penuh pengorbanan, kesetiaan, dan gairah yang mendalam. Ini adalah kasih yang mendalam, yang tak tergoyahkan, dan membawa pasangan lebih dekat satu sama lain, baik secara fisik, terutama secara spiritual.
Walaupun Kidung Agung penuh dengan simbolisme tentang keindahan dan gairah dalam hubungan cinta, pesan utamanya juga melibatkan pengorbanan dan komitmen yang mendalam. Dalam kehidupan nyata, hubungan yang sehat dan penuh kasih memerlukan lebih dari sekedar perasaan. Kasih yang sejati adalah kasih yang bertahan melalui ujian waktu, yang mengutamakan pengorbanan, saling mendukung, dan berkomitmen untuk tetap bersama apapun yang terjadi. Di Kidung Agung 4 ayat 9, kita melihat bahwa kasih bukan hanya berdasarkan penampilan atau daya tarik fisik semata, tetapi tentang hubungan yang lebih dalam, yang mengikat dua hati dengan cara yang tak terlihat oleh mata. Cinta sejati berpusat pada saling memikat, mendukung, dan menghargai satu sama lain dalam segala aspek. Sekarang mari kita lihat kasih dalam Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru, kasih mencapai puncaknya dalam pengajaran Yesus Kristus. Yesus mengajarkan bahwa kasih adalah inti dari ajarannya. Dan kasih ini lebih dari sekedar hubungan manusiawi. Ini adalah kasih yang datang dari Allah dan harus diteruskan kepada sesama. Salah satu ayat yang terkenal adalah Yohanes 15 ayat 12, di mana Yesus berkata, "Ini adalah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Yesus menegaskan bahwa cinta sejati adalah cinta yang tidak hanya menerima, tetapi juga memberi tanpa pamrih. Kasih yang diajarkan oleh Yesus adalah kasih yang menyelamatkan, yang berkorban untuk kebaikan orang lain, bahkan tanpa mengharapkan balasan. Kasih Allah yang luar biasa ini juga tercermin dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam teks itu kita melihat bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang datang dari Allah, bukan berdasarkan usaha atau kebaikan kita, tetapi karena Dia memilih untuk mengasihi kita terlebih dahulu. Kasih seperti ini harus menjadi dasar bagi hubungan kita dengan sesama, baik dalam kehidupan keluarga, persahabatan, maupun dalam hubungan romantis. Konsep kasih dalam Alkitab juga berfokus pada pengorbanan. Roma 5 ayat 8 menekankan kasih yang siap untuk berkorban demi kebaikan orang lain. Pengorbanan Kristus di kayu salib adalah contoh tertinggi dari kasih yang penuh pengorbanan ini. Inilah dasar kasih sejati yang dapat kita terapkan dalam setiap hubungan kita, termasuk dalam hubungan pasangan yang merayakan Hari Valentine. Nah, bagaimana menghidupkan makna Hari Valentine dengan kasih sejati? Kembali ke makna sejati dari Hari Valentine. Kita diajak untuk merenungkan bahwa kasih yang dirayakan pada hari ini bukan hanya tentang cinta romantis antara pasangan, tetapi terlebih kasih yang lebih luas, yaitu kasih yang mengutamakan kebaikan, kesetiaan, dan pengorbanan. Cinta sejati adalah cerminan dari kasih Allah yang memberi tanpa pamrih, mengorbankan diri untuk orang lain, dan berusaha untuk menjaga hubungan yang penuh damai. Hari Valentine seharusnya menjadi pengingat bagi kita untuk mengasihi dengan tulus dan setia, tidak hanya kepada pasangan, tetapi juga kepada sesama manusia, baik antar saudara, sahabat, atau orang tua dengan anak, dan juga sebaliknya. Dalam terang ajaran Alkitab, kita diajak untuk memperlihatkan kasih yang membawa dampak positif bagi dunia di sekitar kita, menjadi saluran kasih Allah yang membawa perubahan. Kasih hendaknya menghormati batasan dan memuliakan tubuh. Dalam perkembangan zaman, seringkali kita dengar bahwa pasangan muda yang memadu kasih menjalani Hari Valentine dengan cara yang salah, bahkan sampai kebablasan. Ada banyak pasangan kaum muda yang belum terikat pernikahan merayakan Valentine dengan cara yang bertentangan dengan norma yang ada di masyarakat.
tidak menghormati batasan dalam berpacaran. Tidak ada yang salah dalam berpacaran, karena pada masa inilah kaum muda-mudi menjalani masa pengenalan diri dan pasangannya. Namun dalam prosesnya, hendaknya tetap mengacu pada etika dan norma yang ada, juga ajaran kitab suci. Jangan sampai proses berpacaran ternoda oleh kenikmatan duniawi semata. Dalam 2 Timotius bab 2 ayat 22 dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Juga 1 Korintus bab 6 ayat 18 berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Kedua ayat ini mengajak kita untuk menjauhi nafsu kenikmatan sesaat yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Sekarang marilah kita kembali ke makna sejati Hari Valentin, yaitu tentang cinta yang mengedepankan pengorbanan, kesetiaan, dan kebaikan. Kasih yang sejati, baik dalam konteks romantis maupun spiritual, adalah kasih yang penuh gairah, kesetiaan, dan pengorbanan. Hari Valentin seharusnya bukan hanya merayakan hubungan semata, tetapi juga mengingatkan kita akan kasih yang lebih besar yang telah diberikan kepada kita oleh Allah. Kasih yang tak terhingga dan tak terhentikan ini adalah dasar dari hubungan kita dengan pasangan, keluarga, teman, dan terutama dengan Allah. Dalam kasih seperti inilah kita dapat menemukan makna yang lebih dalam dari perayaan Hari Valentin. Kasih yang memikat hati, mengikat kita dalam komitmen, dan membawa kita lebih dekat kepada kebaikan, kedamaian, dan pengorbanan. Kasih yang sejati berasal dari Allah, dan kita dipanggil untuk mewujudkannya dalam setiap aspek kehidupan kita, termasuk dalam hubungan antar pasangan, keluarga, teman, dan seluruh umat manusia. Maka, ketika kita merayakan Hari Valentin, marilah kita tidak hanya memikirkan hadiah, simbol, tetapi juga bagaimana kita dapat mewujudkan kasih yang sebenarnya, seperti yang telah diajarkan dalam kitab suci. Baiklah sahabat KKSKAM yang terkasih, semoga tayangan hari ini dapat membantu kita untuk memaknai Valentin yang sesuai dengan ajaran kitab suci. Selamat merayakan Hari Kasih Sayang dengan orang-orang tercinta Anda. Salam kasih dari kami, terima kasih, dan sampai jumpa.